Joko Widodo. Ahok menilai festival di masa Gubernur Jokowi terlalu boros karena menghabiskan anggaran yang sangat besar. Hari ini tepat setahun Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seusai menerima ucapan selamat dari sejumlah pendukungnya, Ahok melontarkan sejumlah kritikan terkait jalannya pemerintahan DKI Jakarta. Jadi 2014 kan mereka pesta pora tuh, festival 1,2 triliun lebih. 2014? Ya 2015 ya saya nggak mau ribut, 700 miliar lebih, tapi berapa juga kita potong. Bikin festival kota tua 5M, 10M, apa-apaan. Kritikan Ahok tersebut secara tidak langsung mengarah kepada Joko Widodo saat menjadi Gubernur Jakarta. Sejumlah festival yang disebut Ahok digelar pada tahun 2014 saat Jakarta dipimpin Jokowi. Setelah menyadari hal tersebut, Ahok buru-buru menyatakan bahwa sebagian dana tersebut berasal dari CSR. 2014 itu banyak event kan gara-gara Pak Jokowi juga, Pak. Itu kan permintaan Jokowi, Pak. Nggak tahu saya. Banyak event, festival, sampai di jalan. Lu bisa aja lu nanya. Tapi itu beberapa waktu itu CSR. Iya, yang kayak Jakarta Pal, terus ada keraton. Iya, memang itu untuk kota ya begitu katanya. Pada masa Jokowi menjadi gubernur, sejumlah festival digelar, diantaranya Jakarta Night Festival. Festival tersebut digelar pada malam pergantian tahun dari 2013 ke tahun 2014. Selain Jakarta Night Festival, Ahok juga menyebut sejumlah festival lain yang juga digelar di masa Jokowi memimpin Jakarta. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Oscar Gumilang, TV One mengabarkan. Gaya beliau seperti itu mungkin Pak Haji? Iya, tapi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya kalau dia tidak menjaga etika norma, dia tidak berbudaya. Oleh karenanya kearifan lokal juga dia tidak terima. Banyak kearifan lokal yang bersinggungan dengan persoalan-persoalan tentang banyaknya persoalan sosial. Ya. Nah, yang terakhir saya katakan, Ahok gagal dalam memberantas korupsi. Karena korupsi masih ada di batang tubuhnya. Ya, bukan pemerintah lama itu tidak membongkar korupsi, bukan persoalan itu, karena anggaran belanja itu per tahun adanya, ya, per tahun adanya. Oleh karenanya hari ini memang ada perubahan, pengawasan yang begitu ketat, dan Ahok diuntungkan dengan situasi dan keadaan itu. Oleh karenanya saya katakan, apa artinya kasus korupsi yang ada di pemerintah daerah itu dilakukan oleh Ahok dalam melakukan pembiaran. Karena untuk membeli barang itu harus ada SPD dia, surat penyediaan dana. Tanpa ada surat penyediaan dana itu tidak akan menjadi lelang. Kemudian harus ada harga. Haji, tapi Ahok juga berhasil membuat DPRD ini hidup ya. Iya. Mungkin ada lanjutan lagi nanti dari DPRD gebrakan lain begitu ya. Terima kasih Pak Ciro. Terima kasih. Sebagian anggota DPRD DKI Jakarta memiliki catatan khusus atas Gubernur Basuki Cahayapurnama dalam 1 tahun kepemimpinannya di ibu kota. Sebagian anggota Dewan mengapresiasi kebijakan Ahok dalam menuntaskan berbagai permasalahan DKI Jakarta. Namun, kritik juga mengalir dari para anggota Dewan. Dan dua-duanya ini masalah leadership. Yang pertama itu adalah membenahi cara beliau ini mengelola atau melakukan manajemen birokrasinya. Tidak perlu terjadi perombakan mutasi pejabat dalam waktu yang sangat pendek, sehingga motivasi kemudian juga gaya bekerja dari pejabat ini menjadi tidak maksimal karena tidak dilindungi oleh sistem. Yang kedua adalah komunikasi politiknya dengan berbagai lembaga yang menjadi stakeholder bagi Pemprov DKI. Yang pertama tentu saja adalah DPRD, dan yang kedua lembaga-lembaga lainnya. Ahok tidak lebih dari 7.
Jadi belum sampai ke 9 belum. Masih di kisaran 7, kecuali dinas-dinasnya bekerja bagus, di jajaran SKPD-nya menjalankan apa yang diperintahkan gubernur dengan benar-benar, maka PKB bisa menilai 9 ke Ahok. Saya berpikir kalau masih sikap perilaku Pak Ahok begini, saya pikir tidak. Karena kalau dilihat program, ini banyak program tidak jalan. Kalau saudara-saudara melihat jalan inspeksi, ada penertiban dan segala macam, kita apresiasi. Tapi itu adalah anggaran-anggaran CSR, bukan anggaran yang diharapkan. Ini juga kan rawan kalau anggaran CSR. Siapa yang mesti bertanggung jawab dalam persoalan ini? Nanti lempar-lemparan lagi, masyarakat lagi yang disalahkan, terus kemudian dikorbankan lagi dinas-dinasnya atau anggota-anggotanya, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Artinya kalau mau ini persoalan percepatan pembangunan, ya ajak semua pihak untuk melakukan persoalan ini. Tadi ada yang memberikan nilai 9 dari anggota Dewan dari PKB untuk kinerja Ahok selama 1 tahun, gitu ya. Tapi kalau Haji Lulung sebagai mantan seteru dari Pak Ahok ini mengatakan masih belum lah, terutama dengan gaya bahasa, bagaimana bersikap gitu ya, attitude-nya Pak Gubernur. Tadi Bang Sani juga dari PKS ya, leadership katanya. Soal leadershipnya. Tapi dikembalikan lagi ke masyarakat Jakarta sendiri yang merasakan itu kan, dengan kinerjanya. Saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Pemirsa, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan merasa nama baiknya tidak tercemar setelah dirinya dicatut Setia Novanto dalam transkrip pembicaraan Setia Novanto dengan Dirut Freeport. Dan berikut kita akan simak kembali pernyataan Luhut. Udah ada, saya nggak merasa tercemar, nggak terasa tercemar, saya biasa-biasa aja menurut saya itu. Apa sih tercemar? Ya, saya jelasin dan saya tidak salah, saya nggak pernah laku, saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapapun. Dan itu janji saya pada diri saya dengan istri saya. Ya, karena selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Ingat itu, tidak akan. Ya. Iya, pemirsa, saya akan kembali lagi ke Pak Atmaji. Pak Atmaji, mengapa kemudian yang dipilih adalah melempar ini ke MKD? Mengapa Presiden, Wakil Presiden dan juga Pak Luhut yang namanya dicatut di dalam pembicaraan itu tidak melaporkan atau tidak meneruskan ini ke proses hukum? Pertama, kalau soal Presiden, Wakil Presiden, saya tidak berwenang jawab. Tapi menyangkut Pak Menko Polhukam, beliau mengatakan kita banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Begitu banyak pekerjaan di bidang Polhukam yang harus diselesaikan, perlu konsentrasi. Untuk soal-soal gitu, ya sudah prosesnya udah jalan ke majelis kehormatan, ya biar aja mereka lakukan. Gitu. Oke, meskipun itu juga tetap akan menghabiskan energi juga untuk ke MKD. Ya itu urusan MKD, tapi Pak Menko merasa karena saya tidak pernah punya bisnis, nggak pernah minta saham, nggak pernah nitipin saham lewat SMS, atau apa, jadi buat apa dibicarakan? Tidak takut kemudian persepsinya dianggap bisa juga sedikit-sedikit bermain begitu? Enggak lah, masalah persepsi itu bisa bergerak dinamis ke arah positif kalau kita dari awal jujur dan terus terang. Oke, baik. Mengenai pertemuan itu terjadinya pada bulan Juni dan Menteri SDM Sudirman Said mengatakan dia sudah tahu lama. Kalau Pak Luhut sendiri tahu mengenai ada pencatutan nama di dalam pertemuan antara Ketua DPR dengan Dirut Freeport itu sejak kapan? Ketika beliau baru datang dari ke Sydney. Baru pada saat itu tahu? Iya. Karena tidak tahu bahwa selama sebelumnya Sudirman Said memegang transkrip rekaman itu? Tidak tahu, tidak pernah mendengar, dan saya kebetulan cukup dekat dalam pekerjaan, juga tidak pernah dapat laporan atau informasi mengenai hal itu. Oke, begitu tahu seperti apa reaksinya Pak Atmaji? Ya biasa aja, ya biar aja, nanti kalau pulang nanti saya akan lapor ke Presiden apa yang sesungguhnya dan apa sikap yang harus diambil. Oke, jadi Pak Luhut tidak tahu sama sekali ketika informasi itu pertama kali diterima dari PT Freeport ke tangan Sudirman Said, dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Pak Luhut tidak tahu? Tidak tahu. Kemudian keputusan untuk akhirnya melepas ini ke publik dan akhirnya melaporkan ke
MKD juga tidak tahu. Karena taunya dari sosmed dan dari media seperti di televisi Anda waktu di Sydney itu. Oke, biasanya kan Presiden Jokowi dikenal sangat dekat dengan Pak Luhut. Ya. Untuk informasi yang ini tidak ya, Anda bisa tebak sendiri kalau Pak Presiden tidak mem-share hal itu kan mungkin aja Presiden juga nggak tahu Pak akan dilaporkan oleh Bapak Menteri SDM, tapi itu bukan ranah saya untuk bicarakan. Oke, setelah akhirnya tahu sempat berkomunikasi dengan Pak Sudirman Said? Enggak. Pak Luhut tidak sama sekali? Enggak, sama sekali. Oke, baik, saya ke Pak Ikrar lagi. Pak Ikrar, kalau Anda melihatnya, kalau kita melihat kronologi waktunya, bahwa ini terjadi pada bulan Juni, Pak Sudirman Said mengatakan sudah tahu sejak lama, tetapi baru kemudian dilepas ke publik saat-saat ini nih. Anda melihatnya apa yang terjadi selama 5 bulan? Kira-kira apa yang kemudian menjadi keputusan pemerintah akhirnya kemudian melemparkan isu ini? Ya, kita bisa menduga ya, atau patut diduga bahwa Sudirman Said memang ingin juga supaya posisinya juga aman ya. Aman, oke. Kenapa demikian? Kan Anda juga tahu ya bahwa hiruk pikuk mengenai reshuffle ini cukup besar ya, apalagi juga Menko Kemaritiman juga bilang bahwa nanti akan di-reshuffle itu adalah orang-orang bidang ekonomi dan hukum gitu kan. Oke. Pertanyaannya dengan melempar sesuatu seperti ini membuka bukti bahwa Freeport kemudian seolah-olah seperti diperas oleh Ketua DPR. Apakah itu kemudian bisa menyelamatkan posisi Sudirman Said? Kita lihat aja nanti dari hasil analisis, baik itu analisis intelijen ataupun analisis media massa ya, atau analisis di dalam kabinet itu sendiri ya. Pasti Pak Jokowi kan juga mendapatkan berbagai informasi dan juga analisis dan juga rekomendasi ya. Jadi begini, kalau kita perhatikan itu kan yang jelas saya juga menduga bahwa biar bagaimanapun Pak Sudirman Said punya kepentingan juga untuk penyelamatan diri ya. Pasti. Satu ya, tapi yang juga buat saya juga sangat penting ya, bahwa apa yang dia laporkan buat saya juga sesuatu yang sangat luar biasa ya, karena ada seorang politisi, apalagi dia seorang ketua DPR ya, kemudian mencatut nama presiden, wakil presiden, kemudian Menko Polhukam atau pada saat itu masih menjadi KSP ya, untuk mendapatkan saham dan juga proyek listrik di Papua sana ya. Ya kalau misalnya Pak Luhut tidak merasa tersinggung atau tidak merasa terdapat beban buat dia, mungkin dia bicara sebagai Luhut pribadi. Tapi kita kan tidak melihat dia sebagai Luhut pribadi. Sekarang kan Luhut itu adalah seorang Menko Polhukam, dan kemudian Yusuf Kala dan Jokowi itu adalah presiden dan wakil presiden. Itu yang saya bilang, kita harus memisahkan antara pandangan Pak Luhut sebagai seorang pribadi, Luhut bin Sarpanjaitan, dengan pandangan orang bahwa ini dipakai nih jabatan dia sebagai orang atau tangan kanannya presiden pada saat itu. Baik, Pak Ikrar, saya jadi ingin bertanya kemudian, motif pemerintah memilih jalan ke MKD tetapi tidak ke jalur hukum, bukankah ini kemudian lebih dilihat seperti motif politik? Begini, kalau saya dengar dari pandangan teman-teman yang ahli bidang hukum ya, persoalannya memang tindak pidana korupsinya belum terjadi. Oke, jadi buang-buang waktu lah ya ke jalur hukum. Dan makanya kemudian yang diajukan itu adalah sesuatu yang memang di mata publik atau di mata hukum ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan melanggar etik bagi seorang anggota dewan yang kebetulan sudah membacakan sumpah jabatan dan sebagainya ya. Jadi makanya larinya ke situ. Tapi bukan mustahil, karena memang ini sebetulnya kan karena belum berhasil aja. Ya. Kalau tiba-tiba berhasil kan kita juga nggak tahu ya. Jadi itu buat saya sih sesuatu niatan untuk melakukan itu buat saya itu udah menjadi satu pelanggaran hukum ya. Seperti juga misalnya kalau orang misalnya nodong-nodong seseorang dengan menggunakan jabatan dia, itu buat saya itu udah melanggar hukum. Ya. Jadi itu yang ini. Cuma kan persoalannya seperti saya katakan ya, teman-teman dari Fakultas Hukum ya, itu saya beri contoh misalnya kayak Bivitri Susanti juga mengatakan bahwa dia udah berdiskusi dengan teman-temannya ahli hukum, dia bilang itu memang masih pada tingkatan
pelanggaran etik, belum pelanggaran hukum, karena memang uang ataupun saham itu belum ditransfer ke orang tersebut. Begitu. Di situ kemudian nasib Setia Novanto akan ditentukan oleh MKD. Nah, begini, saya lanjutkan pertanyaan Anda yang tadi ya, nasib ini ya. Ini yang saya khawatirkan, karena hiruk pikuk ini udah menjadi seakan-akan tadi Pak Luhut itu membenteng